Baik, saya siapkan dulu. Ya. Apakah sudah kelihatan? Ya, sudah tampak tinggal di full kan. Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada khutbah kita, baginda Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya besok di Yaumul Mahsyar, ketika tidak ada syafaat kecuali syafaatnya baginda Rasulullah SAW. Kami berdoa kepada seluruh keluarga besar Magnet Rezeki, MR Box, dan semua yang ada di dalamnya. Semoga Allah berikan ketakwaan dan keistiqomahan di jalan dakwah ini. Insya Allah semoga diberikan rezeki yang berkah berlimpah, anak-anaknya solih dan solihah, keluarganya sakinah, mawadah warahmah, dimudahkan semua urusan dunianya, akhiratnya, ketika diambil dalam keadaan husnul khotimah, dan nanti masuk surga bersama Rasulullah SAW di surga Firdaus. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, pagi ini ketemu lagi ya. Memang Ustadz Solid Said ini meminta para korwil untuk aktif, Masya Allah ya, untuk aktif memberikan syafaat di MR Box ini supaya ilmunya mengalir seperti itu. Nah, pagi ini Bapak Ibu semuanya, teman-temanku, kita akan belajar bagaimana menjadi pribadi yang bersyukur ya. Nah, kenapa kita harus bersyukur? Ya, ini bisa dilihat Qurannya di surat At-Taghabun ya. Si surat At-Taghabun itu surat ke-64. Ya. Yang bawa Al-Quran bisa dicek ya. Atau di HP juga boleh dicek. Surat Al-Quran surat 64 At-Taghabun. 64. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertamanya, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ayat keduanya, huwallazi khalaqakum faminkum kafiru wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir. Ya, Masya Allah ya, ini apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah, miliknya semua kerajaan dan baginya pula segala puji. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, Allah menciptakan kamu, lalu dia di antara kamu ada yang kafir dan di antara kamu juga ada yang mukmin. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, kita ini, Masya Allah ya, diberikan Allah nikmat iman, nikmat Islam, ya. Karena Allah menciptakan sebagian manusia itu ada yang kafir, ada yang mukmin. Nah, Allah ciptakan kita ini sekarang mukmin, ya. Sekarang bagian dari muslim, ya. Masya Allah, ini karunia yang harus kita patut syukuri. Nikmat iman dan Islam, ya. Karena tidak semua orang, tidak semua makhluk manusia ini yang dijadikan oleh Allah orang yang mukmin, orang yang Islam. Maka pertama yang harus kita syukuri adalah kita bersyukur bahwa kita dijadikan orang-orang Islam. Itu ya. Kita tahu sendiri ya, kalau kita lihat bagaimana cerita Perang Badar ya. Perang Badar itu sama-sama orang Quraisy, anaknya ketemu bapaknya. Bapaknya ketemu anaknya, Masya Allah, ini Abu Bakar di pihak Muslim, di pihak Islam, anaknya Abdurrahman di pihak kafir gitu ya. Kemudian ada pamannya Rasulullah ya, waktu itu masih belum Islam. Jadi Masya Allah itu luar biasa. Eh, Sampai Abu Bakar itu mesti menghindar. Jangan sampai membunuh anaknya atau anaknya membunuh dia. Begitu kalau ketemu anaknya menghindar seperti itu. Masya Allah. Jadi luar biasa nikmat iman dan Islam ini. Mari kita bersyukur bersama. Ya. Oke. Nah, di dalam Al-Quran juga di Al-Baqarah ayat 1552
Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfur wala takfuru ya. Karena itu ingatlah kamu kepadaku. Niscaya aku ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Masya Allah ya. Bersyukur lagi. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang syukur ini. Ya. Nah, sekarang akibat jika kita tidak bersyukur, Bapak Ibu. Nah, di dalam surat ini dikatakan ya salah satu ya kalau kita tidak bersyukur atau kufur nikmat mendatangkan azab. Ini pada hafal semua ya. La in syakartum wa azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid ya. Jika kamu bersyukur, maka nikmat akan kutambah. Tapi jika kamu kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi Bapak Ibu ya, kemarin waktu saat sebelumnya kita mencoba untuk mempraktekkan ini dengan membuat tulisan, harus ditulis jurnal syukur kita. Alhamdulillah diberikan nikmat hidup, Alhamdulillah diberikan nikmat iman Islam. Terima kasih ya Allah dibangunkan pagi ini. Terima kasih ya Allah bisa sholat tahajud. Terima kasih ya Allah bisa sholat sunnah subuh. Terima kasih ya Allah bisa subuh berjamaah. Terima kasih ya Allah bisa ikut kajian MR Box ya. Banyak orang lain yang tidak dapat ikut karena kesibukan dan yang lain, tapi kita Allah gerakkan untuk bisa ikut kajian MR Box. Terima kasih ya Allah diberikan keluarga. Terima kasih ya Allah berikan pasangan. Terima kasih ya Allah diberikan anak. Terima kasih ya Allah diberikan pekerjaan. Coba Ustadz Solihin dan teman-teman nanti seharian mengucapkan itu. Terima kasih ya Allah, terima kasih dok. Nah, nanti saya pengen tahu keajaiban apa yang akan dihadirkan Allah untuk kita. Nah, insya Allah ya. Jadi hanya mengungkapkan syukur aja, ya insya Allah nanti keajaiban atau kemudahan-kemudahan akan luar biasa. Apalagi dengan tambah jurus-jurus magnet rezeki luar biasa. Jadi di dalam Al-Quran ya dikatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Insya Allah coba kita praktekkan hari ini ya Allah mudahkan saya bersyukur di pagi ini dan sampai sore ini dan seterusnya supaya Allah mudahkan urusan kita sesuai dengan janji Allah di surat Ibrahim ini guys ya. Wala in syak ya wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum in adzabi lasyadid. Insyaallah siap praktek insyaallah ya. Nah, apa akibatnya jika kita yang tidak bersyukur? Yang kedua adalah dicabutnya nikmat yang ada. Di surat Sabah ya, insya Allah Bapak Ibu mendengarkan dan ceritanya luar biasa. Sabah ini dulu negeri yang gembah limpah roh jinawi, masyarakatnya taat pada Allah, diberikan keberkahan dari langit, dari bumi, subur, makmur, tapi qadarullah waktu berjalan mereka menjadi kufur ya. Akhirnya bendungannya jebol ya, banjir, jadi gersang dan Masya Allah Allah hinakan mereka. Ini ya di surat Sabah ayat 15 sampai 17 seperti itu. Jadi dicabut nikmatnya Allah sama Allah jika kita tidak bersyukur. Yang kedua, hidup menjadi sempit dan sulit. Ya, di surat Toha ya, ayat 124. Nah, ini kalau bawa Al-Quran bisa dilihat ya, biar Bapak Ibu semua memahami ya kehidupan yang sempit ya. Ya, jika berpaling barang siapa paling dari peringatanku, maka sesungguhnya kehidupannya menjadi sempit ya. Insya Allah ya. Jadi jangan sampai kita mengingkari nikmat Allah, nanti Allah akan sempitkan hidup kita ya. Jadi Allah itu yang menyempitkan, Allah juga yang meluaskan ya. Maka kita jangan sampai tidak bersyukur karena kalau
salah satu akibatnya hidup kita menjadi sempit dan sulit. Nah, di surat Toha 124. Insya Allah ya. Kemudian dilanjut, dihapuskan amal kebaikannya. Ini di surat Ibrahim 18. Orang-orang kafir kepada Tuhannya, amalan mereka seperti abu, ya. Masya Allah ya. Seperti diterpa angin yang kencang. Masya Allah. Apa yang mereka diusahakan di- jauh ya dari dunia. Demikian itu adalah kesesatan yang jauh. Insya Allah ya. Jadi di surat Ibrahim 18 dikatakan Allah akan menghapus amal-amal baik kita. Lanjut. Yang kelima, menjadi hamba yang dibenci Allah. Ini surat Al-Insan ayat 3 ya. Sesungguhnya kami telah menunjuki jalan yang lurus. Ada yang bersyukur ya, Masya Allah. Ini ada pula yang kafir. Ya, Insya Allah ya. Jadi Insya Allah teman-teman magnet rezeki, para Bapak Ibu semua yang hadir ini, Insya Allah mulai hari ini dan seterusnya berusaha untuk bersyukur. Ya, bahkan salah satu Ustadz di Malang itu mengajari kalau tidak bisa Alhamdulillah itu pakai kata-kata terima kasih. Ya, terima kasih ya Allah, kau bangunkan pagi ini ya Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa nusur. Alhamdulillah ya Allah, pagi ini kau bangunkan aku setelah kau matikan aku. Terima kasih ya Allah. Jadi terima kasih ya Allah bisa ke belakang, ke kamar mandi. Terima kasih ya Allah. Terima kasih dari terima kasih Ustadz Solicen yang memfasilitasi kita untuk tiap hari ngaji. Ya. Karena ini adalah bentuk dari taman-taman surga. Terima kasih ya Allah kepada Ustadz Nasrullah yang telah mengajak kita di Magnet Rezeki ini ya. Dan semua ketua Korwil yang telah aktif dan pengamal Magnet Rezeki. Terima kasih, terima kasih begitu ya. Agar tidak dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lanjut. Ya, apa? Dihapus amalnya menjadi hamba yang dibenci. Nah, jalan bersyukur Bapak Ibu dan teman-teman semuanya dengan cara bertakwa. Ya, Insya Allah ini ada 5 hal, 5 jalan ini yang harus kita lakukan. Pertama adalah muahadah, mengingat perjanjian. Ya, kita dalam sholat selalu mengatakan iya karena budu wa iya karena stain. Hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Ya, dan bahkan di alam rahim ya, kita juga sudah berjanji sama Allah. Siapa saya? Tuhanku ya. Seperti jadi seorang anak itu fitrah, tapi kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Majusi, Nasrani atau Islam. Ya, kita bersyukur sudah lahir dalam Islam ya. Masya Allah ya, kalau lahir bukan Islam, misalkan di Amerika atau di mana ya, naudzubillah min dzalik. Kita lahir sudah Islam. Nah kan fitrah kita juga Islam di alam lahir juga sudah berjanji kepada Allah. Maka langkah pertama adalah muahadah, mengingat perjanjian, oh saya ini adalah hambanya Allah. Ya, Masya Allah. Yang kedua, Bapak itu adalah muraqabah, ya, selalu diawasi Allah. Ya, kita takut CCTV atau takut sama Allah. Ya. Kalau kita merasa ya Allah, Allah melihat saya, apa yang dilakukan dilihat Allah, insya Allah kita tidak akan berbuat hal-hal yang kurang positif, ya. Oh ya Allah, setiap gerak-gerik kita bahkan niat kita sudah dilihat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya muraqabah, selalu diawasi, Allah merasa melihat kita. Atau kalau kita tidak melihat, lihatlah Allah gitu ya. Kalau kamu sholat, coba lihatkan Allah, tapi kalau kamu tidak bisa melihat, Allah selalu mengawasi hambanya. Ya, yang ketiga, Bapak Ibu semuanya muhasabah, ya, introspeksi diri. Jalan bersyukur dengan bertakwa. Bagaimana bertakwa? Salah satunya adalah muhasabah.
Yang dilakukan Umar juga Masya Allah ya, sebelum tidur selalu mengatakan pada dirinya, hei kaki, kemana kamu hari ini berjalan? Di jalan Allah atau di jalan tidak positif? Nah, Masya Allah ya. Hei mulut, hari ini apakah kamu sudah berzikir kepada Allah? Apakah sudah membaca Al-Quran? Apakah sudah berdoa yang positif? Nah, itu dilakukan sahabat Umar bin Khattab sebelum tidur. Nah, bukan bisa kita contoh juga ya. Sebelum tidur kita coba muhasabah diri, introspeksi diri. Setelah melakukan doa-doa kita muhasabah diri. Atau paling luar biasa bagus adalah ketika sepertiga malam ya sepertiga malam kita introspeksi curhat kepada Allah persoalan apapun di sepertiga malam itu Allah turun ke langit dunia mengatakan kepada hambanya siapa yang berdoa kepadaku akan aku ampuni ya berdoa akan aku kabulkan. Ya, kalau siapa yang memohon kepadaku akan aku ampuni. Dan setiap malam itu Bapak Ibu Allah SWT turun. Cuman pertanyaannya kita sudah hadir belum? Nah, mohon kepada Allah ya Allah mampukan saya, mampukan hamba untuk bisa hadir di sepertiga malam bertemu dengan penciptaku, Robku Allah SWT ya. Jadi contohnya misalkan Bapak Ibu kalau sudah punya teman baik ya, janjian nanti ketemu di lampu merah. Nah, jam 3 pagi. Oke, oke, jam 3 pagi ketemu. Ternyata ditunggu kok nggak jadi datang. Ternyata lupa, ternyata ketiduran. Satu, dua kali akhirnya teman kita itu nggak anu deh nggak ketemu sudah saya tinggal aja. Nah, tapi Allah tidak Bapak Ibu. Allah hadir sepertiga malam terakhir terus menerus setiap hari turun ke langit dunia melihat hambanya siapa yang memohon, siapa yang meminta, siapa yang berdoa Allah mudah. Oh ya. Kemudian berikutnya adalah muakobah, pemberian sanksi. Nah, kita lihat cerita-cerita di Surah Sirah ya. Umar itu pernah ketinggalan sholat jamaah asar. Nah, karena sibuk di kebun. Kalau kita mungkin sibuk apa ya, Ustaz ya? Sibuk. Ya kalau guru atau dosen atau apa ya kita sibuk belajar. Akhirnya ketinggalan sholat asar. Apa yang dilakukan Umar? Mensedekahkan semua kebunnya. Masya Allah. Itu ceritanya juga Nabi Sulaiman ya. Karena senang dengan kuda, lupa dia, masya Allah kudanya semuanya disembelih, masya Allah. Jadi yang mengingatkan apa melupakan Allah itu dia beri ikop. Gitu ya. Ya. Siapa lagi? Ada sahabat yang mensedekahkan kebunnya karena dia ketinggalan sholat jamaah. Itu masya Allah ya. Ya kita kadang sholat jamaah ya terlambat masbuk gitu ya. Masih omat, masih 10 menit lagi. Nah, gitu enggak. Jadi, kalau bisa pemberian sanksi. Contoh misalnya ya sahabat-sahabat Rasulullah seperti itu ya. Mereka menyedekahkan semuanya kalau dia lalai dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima adalah mujahadah, ya, bersungguh-sungguh optimal. Mujahadah ini luar biasa ya. Barang siapa mujahadah pasti akan majada wajada akan berhasil ya. Mujahadah dalam sholat, mujahadah dalam berpuasa, mujahadah dalam bersedekah, mujahadah dalam menuntut ilmu, mujahadah mempraktekkan 10 jurus utama magnet rezeki, mujahadah dalam membaca Al-Quran. Jadi sungguh-sungguh mujahadah dalam mencari nafkah ya, bekerja, sungguh-sungguh. Jadi dalam diri kita orang-orang bertakwa itu tidak ada malas-malasan ya. Eh, Karena malas itu orang-orang ya apa ciri-ciri setan gitu ya bermalas-malas. Makanya kita harus bersungguh-sungguh, semuanya bersungguh-sungguh karena hidup di dunia ini adalah ujian ya dan Allah menguji hambanya. Apakah kamu akan masuk surga sebelum kami uji? Nah, Masya Allah jadi eh, mesti ada ujian. Dan insya Allah orang-orang Islam itu jika dapat ujian mereka bersabar
Dan jika mendapatkan hadiah atau pahala atau kenikmatan, dia bersyukur. Jadi dua kuncinya. Sabar, syukur. Sabar, syukur. Kalau dapat ujian dia bersabar, kalau dapat nikmat dia bersyukur. Masya Allah. Dan semua itu baik. Semua itu baik dari Allah SWT untuk kaum muslimin. Nah, sekarang jalan syukurnya dengan bertakwa. Sekarang apa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita bisa menjalankan syukur ini? Nah, dia ada doa-doa yang harus kita hafalkan dan kita praktekkan agar menjadi hamba yang bersyukur. Ini di surat Al-An'am ya, surat Al-An'am. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matika allati an'amta alayya wa ala walidayya an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika sholihin. Ini doanya Nabi Sulaiman ya. Bapak Ibu semua nanti bisa dihafalkan. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya, bagaimana Pak Catur? Bahasa Indonesia boleh ya. Bahasa ya Allah ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham dan kemampuan untuk tetap bersyukur ya. Mensyukuri nikmatmu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kedua orang tuaku dan untuk tetap mengerjakan kebajikan yang Kau ridhoi. Aku memohon pula masukkan aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Itu ya Bapak Ibu kalau nggak bisa bahasa Arabnya, bisa bahasa Indonesianya. Nah kalau bisa hadirkan kalau berdoa itu hatinya nyambung dengan Allah ya. Syukur baca sholawat dulu yang banyak, nyambung dengan Rasulullah, kemudian baca doa-doa syukurnya. Ini ya di surat An-Naml 19 ya Bapak Ibu bisa praktekkan doanya Nabi Sulaiman. Yang kedua doanya Bapak Ibu. Nah, ini dibaca setelah selesai sholat. Allahumma ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Ini dibaca setelah selesai salat. Allahumma ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku ya Allah untuk senantiasa mengingatmu, berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah. Karena tanpa bantuan Allah, kita tidak bisa. Yang ketiga, Insya Allah ya. Ini dibaca di zikir pagi sore kita ya. Di pagi zikir, oh sebentar. Nah. Ini insya Allah sudah hafal semua ini. Allahumma ashabi bi ni'matin au bi ahadin min khalqika fa minka wahdaka la syarika laka falakal hamdu wa lakal syukr ala dzalik. Ya Allah, ini insya Allah ya. Nikmat apapun yang aku peroleh pada waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semua hanya darimu. Semata tiada sekutu bagimu, bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Hadis riwayat Abu Dawud dan Baihaqi. Allahumma ya ma ashaba mas'ah bahabi bi min ni'matin ya au bi ahadin min khalqika fa minka wa dzaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukru. Jadi ini zikir pagi sore dibaca ya. Insya Allah kalau nggak bisa bahasa Arabnya bagaimana Pak Catur? Bisa bahasa Indonesianya. Ya Allah, nikmat apa yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semua hanya darimu. Semata tiada sekutu bagimu, bagimu segala puji, dan bagimu segala syukur. Insya Allah ya. Ini doa yang ketiga. Yang keempat, Masya Allah nih ya. Yang keempat. Nah, ya Allah, aku sungguh memohon kepadamu kemantapan dalam setiap urusan. Eh, Allahumma ini as'aluka sabata fil amri. Ya.
Dan aku memohon kepadamu niat yang kuat untuk mendapatkan petunjukmu. Dan aku memohon kepadamu untuk mampu mensyukuri nikmatmu dan kebaikan melakukan ibadah. Dan aku memohon kepadamu hati yang bersih, ya. Eh, Wa as'aluka qalban salima wa lisanan shodiko, ya, lisan yang jujur. Insya Allah ya, ini doanya luar biasa. Kalau hati lisan yang jujur di sini masuk jurusnya Ustadz Nasrullah, yaitu disiplin kata, ya, antara perkataan dan perbuatan harus sama, jujur, ya. Doa mensyukuri nikmat Allah, ya. Allahumma inni as'aluka sabata fil amri wal azimata ala rusdi wa as'aluka syukra nikmatik wa husnu ibadatik wa as'aluka qalban salima wa lisanan sodiko. Ini doa yang keempat, ya. Nanti mulai hari ini coba dibaca aja, udah dibaca, diresapi. Di samping kita mengucapkan apa, secara bahasa Indonesia, terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, begitu. Nah, doa yang kelima, Bapak Ibu, ya. Nah, ini panjang sekali, tapi insya Allah diambil bahasa Indonesianya aja. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu dari gudang-gudang rahmatmu untuk kami. Janganlah siksa kami selamanya. Setelah kami mendapatkan rahmatmu itu di dunia dan maupun di akhirat. Dan dari karuniamu yang maha luas, ya, rezeki yang halal serta baik untuk kami. Setelah itu, janganlah engkau membuat kami membutuhkan orang lain selainmu selamanya. Sebab rahmat dan karuniamu membuat kami semakin bersyukur kepadamu dan semakin membutuhkanmu dan semakin tidak membutuhkan orang selain engkau, ya Allah. Masya Allah, ya, ini doa ungkapan syukur di atas rahmat dan karunia Allah SWT. Kemudian doa bersyukur dan bertobat. Robbi ja'alni laka makora, laka zakaro, laka rohaba, laka ya, bitowa an laka muhabita ilaika, ya. Masya Allah, ini muniban, ya. Awahan muniban, ya. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang senantiasa bersyukur. Robbi ja'alni laka syakaro, ya. Bersyukur kepadamu, senantiasa ingat kepadamu, ya, senantiasa takut dan taat kepadamu, dan bertobat kepadamu, dan senantiasa kembali kepadamu. Masya Allah, nih, ya, hadis riwayat Tirmidzi, ya. Allahumma Rabbi ja'al laka syakaron laka. Masya Allah. Dan yang ketujuh, ya, Allahumma Sa'alni laka syakirin, laka zakirin, laka rohibin, laka wa'an, ilaika muhtiban muniban, ya. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang bersyukur kepadamu, orang yang ingin mengingatmu, yang patuh kepadamu, tunduk kepadamu, dan kembali kepadamu. Hadis riwayat Abu Dawud. Masya Allah, ya. Jadi ini 7 doa yang kita ulang-ulang. Masya Allah. Dan ini juga ada doa lagi, mungkin bisa ditulis juga. Ya, waj'alna syakirin, ya. Ya Allah, jadikanlah hamba pandai bersyukur atas nikmat-nikmatmu. Waj'alna syakirin, ya. Ya. Memuji atas nikmat-nikmatmu, ya. Ya Allah, sempurnakanlah nikmat-nikmat itu untuk kami. Ya Allah, sebagaimana Engkau memberikan nikmat kepada kami, maka tambahkanlah. Allahumma kama an'amta fazid. Allahumma kama an'amta fazid. Allahumma kama an'amta fazid. Ya Allah, ya ada kehidupan hakiki kecuali kehidupan akhirat. Wala aisa illa aisul akhirah. Masya Allah, ya. Jadi Rasulullah dan orang-orang soleh juga sudah mengamalkan doa-doa, tinggal kita praktekkan saja. Ya Allah, coba nanti di waktu ini, ya, waktu hari ini, hari Kamis, coba ucapkan banyak syukur, syukur kepada Allah, ya. Alhamdulillah, terima kasih, terima kasih, terima kasih, dan baca doa-doa syukur. Insya Allah keajaiban, apa, kemudahan, keluasan Allah akan berikan kepada kita dan keluarga kita.
Mungkin itu Ustadz yang bisa kami sampaikan ya. Semoga dalil tentang kenapa kita harus bersyukur, akibat kalau kita tidak bersyukur, bagaimana cara bersyukur, jalannya bersyukur, dan doa-doa syukur ini bisa menambah keimanan, ketaatan kita kepada Allah. Tentunya kita praktekkan bersama-sama. Terima kasih dari saya. Mohon maaf kalau ada kalah kata. Saya kembalikan lagi kepada Ustadz ya, Solid Zain. Monggo, Ustadz. Boleh di review lagi, Pak. Oh, di review lagi. Pelan-pelan. Saya lagi buat voters juga nih. Oh, bukan siap, siap, siap. Ya. Apa terlalu cepat, Ustadz? Ya, tadi nggak cepat tadi. Enggak, di review cepat aja ya. Ya, Ya, seribu jadi singkat aja. menjadi pribadi bersyukur, Bapak Ibu, tadi dalam surat apa ya? Suratnya surat At-Taghabun ya, surat 64 ayat 2. Dialah yang menciptakan kamu, di antara kamu ada orang kafir dan di antara kamu ada orang mukmin. Maka kembali kepada kita yang sudah ditakdirkan mukmin, bersyukurlah kepada Allah. Nah, kemudian yang kedua di surat Al-Baqarah 152. Ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, janganlah kamu mengingkari nikmatku. Nah, akibat tidak bersyukur itu ada berapa tadi? Ada 5 kalau salahnya, Ustaz. Ya, Mendatangkan azab, dicabut nikmat, hidup menjadi sempit dan sulit, ya, dihapuskan amal kebaikan, dan menjadi hamba yang dibenci Allah. Itu ya, akibat tidak bersyukur kepada Allah. Nah, langkahnya bagaimana untuk bersyukur dengan bertakwa? Nah, selalu mengingat perjanjian bahwa kita ini alastu birabbikum. Siapakah Tuhanmu? Jawabannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selalu muraqabah, selalu diawasi, selalu Allah itu melihat kita, ya. Muhasabah, selalu introspeksi diri. Ya Allah, hari ini saya berbuat apa? Berbuat tidak positif atau berbuat positif, ya Allah. Berbuat kebaikan atau tidak kebaikan itu. Selalu muhasabah. Karena seorang muslim itu semakin hari semakin baik, gitu ya. Kemudian muakobah, pemberian sanksi. Kalau kita berbuat salah, lalai, harus bersedekah, Ustaz, ke MR Box. Ayo, transfer ke MR Box. Nah, itu kalau membuat salah ya. ya, Mujahadah, sungguh-sungguh ya. Optimal, kerja keras, bersungguh-sungguh. Karena niat yang kuat kemudian berikhtiar maksimal, insya Allah hasilnya akan powerful ya. Nah, kemudian ada doa-doa syukur yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat dan orang-orang soleh. Insya Allah 7 doa ini mari kita hafalkan di surat An-Naml 19, doanya Nabi Sulaiman. Kemudian doa setelah sholat ya, setelah salam ya, maka ini juga diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian zikir pagi petang diajarkan Rasulullah. Kemudian doa mensyukuri nikmat ya, hadis An-Nasai. Kemudian juga doa syukur atas rahmat dan karunia-Nya. Kemudian doa syukur dan bertobat, hadis riwayat Tirmidzi. Dan yang terakhir doa dari Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud ya, doa syukur yang dibaca oleh Rasulullah. Dan ini yang kedelapan nih Ustaz, saya bacakan ya dari salah satu ulama kita. Dan jadikanlah kami hambamu yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmatmu, memuji atas nikmat-nikmatmu. Ya Allah, sempurnakanlah nikmat-nikmat kami. Ya Allah, sebagaimana Engkau berikan kepada kami nikmat itu, maka tambahkanlah, maka tambahkanlah, maka tambahkanlah, tiada kehidupan hakiki kecuali kehidupan akhirat. Waj'alna syakirin li ni'matika musnin biha 'alaika qabilaha wa atimma 'alaiha Allahumma kama an'amta fazid Allahumma kama an'amta fazid Allahumma kama an'amta fazid wala aisa illa aisul akhirah. Nah, Masya Allah ya, doa syukur agar kita ditambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mungkin itu Ustaz. Sudah selesai Alhamdulillah. reviewnya. Ah, terima kasih. Oke, oke. Pak Catur, Masya Allah ya. Beliau ini konsisten banget ya. Salah satu ketua Korwil yang paling konsisten Pak Catur nih. Soalnya ya namanya boleh malang tapi hatinya selalu menyenangkan. Korwilnya boleh malang ya tapi hatinya Korwil masyarakatnya, warga warga yang menyenangkan. Bapak sekalian, silakan ya sebagai bentuk ungkapan syukur atau sebagai ikop kita ya. Nih, transfer ke rekening BSI 915 atas nama Yayasan Rajik Indonesia mulai dari 15.000 rupiah. Aduh kayaknya kemarin kok saya kurang syukur ya, transferlah gitu ya. Silakan bisa lihat. Terus info-info sekali lagi bahwa bahwa kajian Emberbox ini disupport oleh ya Emberbox ya teman semuanya. Lalu link Junya bersifat tetap dan YouTube-nya juga kalau nggak YouTube Emberbox, YouTube saya nanti tapi selalu ada di dua-duanya gitu ya. Terus ikuti saluran WA-nya, saluran WA juga kayak kami update ya, sudah kami update yang lama kurang aktif, ini kita aktifkan lagi dengan saluran baru mau di spot ya teman-teman ya. Itu di kolom chat udah saya sampaikan. Boleh boleh di-share kembali, diikuti salurannya, share kembali ke banyak orang. Info-info akan saya update di situ ya, tentang jadwal, tentang poster-poster dan sebagainya, saya info di saluran. Oke, teman semuanya, ada yang mau bertanya, sering-sering silakan boleh. Ya, bagaimana sih Pak? Itu tadi langkah-langkah menjadi pribadi yang bersyukur. Prakteknya gimana Pak ya, gitu ya. Untuk yang mudah seperti kemarin dengan ucapan apa dengan eh, jurnal syukur ya. Ya syukur juga menjadi bentuk juga muhasabah sebelum tidur ya atau setelah tidur. Yang paling minimalnya ya setiap bangun tidur itu kan baca Alhamdulillahilladzi ahyana ya. Bangun tidur harus bersyukur teman-teman. Mulai dari bangun tidur bersyukur. Ya seminimal-minimalnya mulai segala sesuatu dengan ucapan basmalah, mengakhirinya dengan Alhamdulillah. Itu ya bentuk syukur ya. Mulai minimal dari itu deh. Mau masuk Jum, Bismillahirrahmanirrahim. Keluar Jum, Alhamdulillah. Gitu kan juga adalah bentuk ungkapan syukur tuh. Ditambah doa-doa yang lainnya ya. Tentu ya. Zikir pagi dan petang. Doa syukur yang lainnya banyak banget. Terus yang spesial dari doanya Nabi Sulaiman di Quran Surat Al-An'am ayat 19. Jangan praktekkan teman-teman ya. Dihafalkan kalau mau hafal. Ya. Baik, ada yang mau nanya teman-teman semuanya? Silakan ya. Nggak apa-apa boleh. Eh, atau mungkin ada tambahan lagi Pak Catur mungkin contoh-contoh tentang hamba-hamba yang bersyukur gitu. Terus sebagai janji Allah, syukur tambah nikmat gitu ya. Yang syukur ditambah nikmat. Yang kufur diberikan azab gitu kan. Nah itu mungkin ada contoh-contoh atau kisah-kisah dari para sahabat mungkin boleh Pak Catur nggak apa-apa tambahkan sambil nunggu teman-teman yang ingin sharing. Suaranya, Pak Catur. Baik, ada salah satu sahabat itu yang tawaf selalu mengatakan Allah maja'al qalila, Allah maja'al qalila. Tiap tawaf itu begitu. Kemudian ditanya, loh kamu doanya kok seperti itu, kenapa? Nah, Rasulullah menyatakan bahwa nanti di antara hamba-hambaku itu artinya dulu ya, ya Allah jadikanlah aku termasuk yang sedikit. Allah maja'al qalila. Itu karena banyak sekali umat Rasulullah SAW yang tidak mampu bersyukur gitu loh. Ya Allah jadikanlah aku termasuk yang sedikit itu yang mampu bersyukur gitu ya. Jadi Bapak Ibu semua, konsep bersyukur ini sebenarnya mudah, cuman karena karena setan ini kan selalu mengganggu kita ya. Nah, con- juga juga gini Ustaz, misalnya kalau kita kena musibah itu kan kita kadang tidak bersyukur, padahal itu kan semuanya harusnya bersyukur. Contoh ya misalnya orang yang kena amanah atau hutang itu kan karena perbuatan dia sendiri toh, kemudian Allah tutup dia tidak bisa bayar, akhirnya dia akan mencari ketemu magnet rezeki, kemudian dapat lagi tobat di situ, kemudian kembali mengingat Allah itu kan sebenarnya bersyukur gitu loh. Jadi semua aktivitas baik itu positif maupun negatif sebenarnya bersyukur, rasa syukurnya itu harus muncul gitu. Cuman kebanyakan kita itu lebih banyak mengeluh atau lebih banyak bersyukur, berterima kasih. Gitu. Karena itu akan mencerminkan istilah kalau kita buat garis itu Ustaz, kita coba setiap hari itu banyak mengeluh atau banyak bersyukur.
Ya, kalau kita sudah banyak bersyukur, insya Allah nikmat akan ditambah. Tapi kalau banyak mengeluh, ngeluh, 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 semuanya mengeluh, insya Allah nanti mesti Allah buat kurang, 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 kurang gitu. Jadi konsepnya banyaklah bersyukur, nanti Allah akan mudahkan jalan-jalannya gitu. Jadi apalagi contohnya kalau urusan dunia, Ustadz, itu kita harus lihat ke bawah, ya. Tapi kalau urusan akhirat, lihatnya ke atas. Alhamdulillah sudah punya mobil. Ada teman, sahabat, orang lain yang masih punya motor. Alhamdulillah sudah punya motor. Eh, yang lain masih bersepeda. Alhamdulillah punya sepeda. Yang lain masih jalan kaki. Gitu kalau urusan dunia ya. Ya gitu. Tapi ya kalau Ustadz Nasrullah ngajarkan kita jurus bersyukur. Aku juga mau dong. Ya. Misalkan ada orang naik Fortuner. Enak ya kalau naik Fortuner. Aku juga mau dong. Alhamdulillah enak sekali rasanya. Kalau aku bisa juga naik Fortuner. Nah, gitu. Ada orang yang bangun rumah. Justru kita Ustadz Nasrullah ngajarkan datangi dia doakan orangnya supaya rumahnya cepat jadi. Kemudian pegawainya kasih kamu belikan nasi Padang, kasih loh. Pak sampean ini temennya yang punya rumah tak? Bukan, saya ini juga seneng kalau saya punya rumah gitu, Masya Allah. Nah, itu Ustadz Nas ngajarin itu, Masya Allah. Kalau bayangkan Ustadz Nas setiap tahun 2 kali umroh, aku juga seneng deh kalau seperti itu. Apalagi bisa umroh sama Ustadz gitu. Hanya mengambil energi berliannya, hanya mengambil rasa syukurnya, insya Allah kita bisa menikmatinya. Gitu, Ustaz. Ya. Siap, siap, siap. Oke, teman-temannya boleh, teman-teman kalau mau sharing tentang ungkapan syukur Bapak-Ibu sekalian ya. Karena sekali lagi memang ya syukur ini adalah satu hal ibadah yang mulia ya. Yang mulia, mudah, tapi sering diabaikan orang gitu ya. Yang dirasakan itu, yang diungkapkan itu yang belum terjadi. Sehingga yang belum terjadi itu menjadi tempat untuk mengeluh, untuk apa sedih dan sebagainya. Tapi yang sudah terjadi, kebaikan-kebaikan itu sering diabaikan. Karena apa? Karena tidak bersyukur gitu ya. Padahal sekali lagi, kebaikan-kebaikan yang kecil yang diberikan Allah SWT itu pun harus disyukuri gitu ya. Maka banyak orang berkata, kok saya belum ajaib Pak ya? Karena yang dipikirkan tuh yang diinginin gitu, yang belum terjadi. Sehingga mikirnya kan, kok belum ajaib? Sehingga apa? Nggak bersyukur. Padahal kalau ditengok ke belakang, oh, ternyata gue udah ajaib ya. Ajaib ini, ajaib itu. Seperti ungkapan Ustaz Ali. Ustaz Ali itu, Masya Allah, eh, menurut kata ya, kok orang-orang pada ajaib banget, kok saya belum. Gitu. Dia nggak ingat. Padahal ternyata dia, waktu itu, oh haji masih muda, oh, itu ada keajaiban gitu ya. Nah teman-teman semua, mulai dari syukur kita, mulai dari mengucapkan sesuatu ya kebaikan yang Allah berikan. Ya, alhamdulillah suami belum bangun dan belum suatu tubuh. Oke, terus didoakan ya, bunda didoakan terus disyukuri dulu masih punya suami ya kan. Alhamdulillah masih ada suami di sini kalau sehat. Tinggal insya Allah alhamdulillah nanti bisa dimudahkan untuk bisa istiqomah sholat gitu ya. Silakan teman-temannya kalau ada yang mau sharing boleh. Mohon doa tadi ditulis Ustaz, ditulis ya, ditulis. Yang mana nih? Wabi auzi ini atau yang lain ya? Nanti boleh boleh boleh. Allah Allah maja'al qalila. Ya Allah jadikanlah hamba yang sedikit. Oh, doa tadi doa tawaf ya. Allah, Pas tawaf kalau artinya majal orang banyak orang ya apa banyak orang banyak yang orang tidak nggak mampu bersyukur. bersyukur ya dan sedikit sekali yang Bersyukur. bersyukur. Maka jadilah aku yang sedikit itu. Allah nih qalilah ya. Jadikanlah aku yang sedikit itu ya Allah, orang yang banyak bersyukur gitu ya. Oke, dan semuanya, alhamdulillah menjadi manusia ajaib setelah kenal ilmu mana rezeki luar biasa, masya Allah ya. Jadi teman-teman semuanya, saya beberapa kali membuat kajian bertemakan menjadi manusia ajaib. Konsep yang pertama adalah temukan keajaiban kita. Ya. Kalau udah ketemu keajaiban itu, nanti apa akan bersyukur teman semuanya. Nggak apa-apa kok syukur delay itu nggak apa-apa. Dulu tuh delay nggak apa-apa. Dulu kejadiannya sekarang baru bersyukur nggak apa-apa. Ya. Daripada nggak sama sekali bersyukur gitu. Ya, yang nggak boleh delay itu sabar. Kalau sabar harus dari awal sabar ya. Sejak dari awal tuh sabar. Jangan delay kalau sabar ya. Langsung sabar di awal. Kalau tumbukan pertama itu sabar ya. Itu akan menjadi jalan kebaikan. Tapi kalau bersyukur, kalau memang selama ini belum mudah bersyukur, ya udah
Syukur aja dari hal yang kecil. Ya Allah, iya ya. Dulu saya ini ya. Saya belum bersyukur. Alhamdulillah ya Allah dulu saya pernah ngalamin ini gitu kan. Nah bersyukur itu terus ingat-ingat ke kejadian-kejadian masa lalu, keajaiban-keajaiban yang udah alami. Ya Allah, jadikanlah hamba yang sedikit, artinya banyak orang yang tidak mampu bersyukur dan sedikit sekali yang bersyukur. Jadikanlah aku yang sedikit itu, ya. Allah menjalani qalila. Oke, itu semuanya. Saya Reka, cukup. Ya, boleh kalau mau bersuara, saya buka audionya ya. Audio saya buka. Kalau teman-teman mau bersuara, boleh silakan ya. Iya. Nanti gantian ya di hari Seninnya baru Bu Dokter Vivi. Kan beliau kan suami istri, jadi cukup janjian di tempat tidur ya. Iya, Besok saya Masya dulu ya. Allah ya. Iya, Jadi, Ustaz, memang perlu ya, Ustaz, perlu latihan. Syukur ini perlu latihan. betul. Kalau pengen udah latihan, tarik nafas dulu, ayo. Keluarkan. Ya Allah, Ya Allah. jadikanlah syukurku semudah nafasku. Ayo. Oke. Ya Allah, jadikanlah Ya. syukurku semudah nafasku. Ya Allah, jadikanlah syukurku semudah nafasku. Ya Allah, mudahkan syukurku semudah nafasku. Insya Allah ya. Jadi lakukan itu terus menerus supaya rasa syukur itu hadir pada diri kita. Terutama kalau bisa mengingat momen-momen yang indah, misalkan prestasi, ya, misalkan lulus kuliah, menikah, punya anak. Kemudian momen-momen bagus itu kalau bisa diambil, Ustaz. Kalau Ustadz Ya. Nasrullah kan bilangnya ambil energi berliannya itu, rasa syukurnya itu. Hmm. Tinggal diingat lagi aja, nanti Ya, akan betul. memberikan energi yang lain akan masuk kepada kita, menjadi syukur yang luar biasa. Insya Allah gitu. Jadi kalau kita lagi tidak bahagia atau sedih, lakukan hal-hal yang positif, yang Ya, coba rileks sebentar untuk mengambil energi-energi syukur yang pernah Allah kasih kepada ya. kita. Syukur ketika melihat Ka'bah pertama kali itu kan menangis Ustaz ya. Coba itu rasakan lagi ya Allah. Terima kasih ya Allah bisa ke Baitullah melihat Ka'bahmu ya Allah. Masya Allah itu luar biasa. Ya, Dulu gimana waktu Ustaz? pertama, waktu pertama tadi kan suami belum sholat. Dulu kenal nih waktu pertama pertama kenal sama suami dulu rasakan energinya. Iya, Mau nikah, rasakan energinya. Lalu aku bersyukur, oh iya Allah, terima kasih Allah kau hadirkan suami. Walaupun sekarang suaminya belum sholat gitu ya. Tapi ingat dulu supaya syukurnya itu tumbuh gitu ya, energi masa lalu. iya. Kalau saya temukan keajaibanmu di keajaiban yang lama dicari-cari, ketemu, syukuri, syukuri, ketemu, syukuri. Gitu ya. Sering lewat teman-teman saya. Oke, alhamdulillah dapat ilmu Ustaz, dari Pak Jatuh ada yang mengalirkan. tanya itu Ustaz, ada yang Ya, tanya Ustaz. silakan Ada Pak. yang tanya. Tuh, bagaimana menghadapi orang yang belum bisa kita bayar? Ada tidak doa melunakkan hatinya karena belum punya uang? Iya, gimana Ustaz ini? Ya, Menghadapi maksudnya orang yang belum doa doa agar hati orang yang ini lunak. Gitu. Kalau kalau panas kan gak buta aja, buta Heeh. aja sangar, besok udah jadi lunak gitu. Ya, di, Melembutkan di hatinya. Ya, karpu talanya dipikirkan untuk orang ini ya. ya Eh, harga butala zikirin untuk orang tersebut juga dibawa sholat tobat ya. Di eh, eh, Menggunakan tuh dengan sholat tobat ya, tapi sholat tobatnya nggak sekali. Pengalaman istri saya itu 40 kali, 40 hari sholat tobat untuk melunakkan hati. Akhirnya berbalik 180 derajat. Ya, eh. sholat tobat tuh, Ya, boleh sholat tobat. insya Allah kalau hadisnya itu sayangi yang di langit maka sayangi yang di bumi maka yang di langit akan menyayangi kan gitu. Jadi kalau Ya, bisa kasih hadiah, hadiahnya apa? Misalkan 1 kilo apel, Malang, Masya Allah. Dikasihkan, dikasih hadiah, didoakan setiap malam, apalagi dengan garpu tala, hasilnya apa supaya hatinya dilunakkan. Baca Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Ya Allah yang maha lembut, Ya Allah lembutkan hatinya. Insya Allah seperti itu ya. Insya Allah semua ini hatinya kita belum punya uang. Oh, maksudnya kita itu ditagih gitu ya, Ustaz ya ya. betul, ditagih, belum punya Ya. uang, ngelebutin hati yang nagihnya gimana gitu.
Oh, Ya ya, kalau ya galak itu gitu. aja didoakan yang positif ya. Ya, Insya Allah semoga dimudahkan untuk rezekinya sehingga bisa cepat lunas ya. Insya Allah Allah itu kan yang menyempitkan dan yang meluaskan ya. Baca Ali Imran itu Ustaz, Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya, itu juga doa yang diajarkan Rasulullah untuk eh, diluaskan rezekinya ya. Ali Imran Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal maiti wa tukhrijul maita minal hayy wa tarzuqu man tasya bi khairi hisab. Nah, itu dibaca ya Bu, insya Allah Allah mudahkan untuk bisa Allah lunaskan amanahnya. Mungkin itu Ustaz. ya baik, sebentar. Saya disiapkan posternya nih. Poster udah jadi nih ya. Oke, sebentar teman-teman. Coba cek posternya, saya tayangkan. Ali Imran ayat berapa tadi? Ustaz, Ali Imran ayat berapa namanya? Oh, ya, Ali Imran. Oke, ini Masya Allah ada jadi ya. Dibantu ChatGPT ini. Pribadi yang bersyukur. Oke. Jika tidak bersyukur, maka akan kufur mendapatkan abjad. Dicabut nikmat, hidup menjadi sempit, dihapusnya amal kebaikan menjadi hamba yang dibenci Allah. Dan syukur dan takwa itu mu'adah, murahobah, muhasabah, muaqobah, mujahadah. Ya. Lalu doa ungkapan syukur, ini pas ya, ini amal. Lalu ini doa syukur dalam hadis Nabi, ini diantaranya beberapa nih ditayang eh, oleh sistem ini ya, Masya Allah. Oke teman semuanya, semangat. Nanti saya share saya jadikan status WA, teman-teman boleh di screenshot ya boleh, atau minta dikirim di saluran ya, di saluran Box nanti ada, boleh di download di sana. Oke, dan saya baik, kayak nampaknya nggak ada lagi pertanyaan-pertanyaan nih, Pak Catur. Cek ya. Ye, siap. Oke, kalau nggak ada yang bertanya-tanya, cukup Pak Catur di pagi ini kita cukupkan kajian kita. Ya Allah, Bapak Ye, sekalian, eh, rasa syukurnya semudah menarik nafas ya. Hadir terus di kajian subuh marbok ini sebagai bentuk ungkapan syukur kita. syukur. Masya Allah. Juga Barakallah. dalam materi yang lain, sholatnya Nabi Muhammad SAW itu adalah bentuk syukurnya ya. Sholat Nabi Ya, Muhammad SAW bentuk syukurnya. Maka kita juga sholat itu jadikan juga sebagai bentuk rasa syukur gitu ya. Bukan sekedar hanya kewajiban, tapi juga sebagai bentuk ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ya. sholat ya. Bahkan saking bersyukuran Nabi, sholatnya sampai bengkak-bengkak. Itu ungkapan syukur ya, bukan ungkapan yang lainnya. Gitu ya. Karena Abdan syukura. betul ya. Abdan syakura. Ya, Insya Allah. Ya kan ya, ini Allah melaka syukur puluh, maka alhamdulillah puluh, walaka syukur puluh. Itu juga bagian dari doa ya. Harus Nabi, insya Allah ya. Oke, teman semuanya. Alhamdulillah, engkau mudahkan syukurku semudah nafasku. Boleh tulis tulis yang lain, teman-teman semuanya, di kolom chat sebagai ungkapan syukur buat sekalian. Apapun silakan. Tulis di kolom chat sebagai bentuk ungkapan syukur Bapak Ibu sekalian hari ini. Satu kata aja, satu kalimat saja yang menunjukkan ungkapan syukur Bapak Ibu sekalian di sini. Silakan. Apa saja, boleh. Tentang syukur tentang Ya, keluarga, syukur tentang kesehatan, syukur tentang ilmu, syukur tentang apapun, silakan. Saya pengen lihat teman-teman semuanya praktek ini ya, ungkapan syukur hari ini untuk kita semua, silakan. Alhamdulillah, terima kasih Allah, engkau mudahkan syukur sudah. Oke, boleh ini boleh, silakan. Yang lainnya silakan. Kalimat syukur-syukur telah diberi hati yang ikhlas baik-baik. Alhamdulillah, saya bahagia, Masya Allah. Alhamdulillah memberikan nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam. Oke. Bersyukur semua keluarga sehat, Masya Allah. Sedangkan ya, Alhamdulillah hari ini saya bisa bernapas dengan mudah. Oke, Alhamdulillah bisa Masya Allah. sahur. Oke, Masya Allah yang Senin, Kamis ya. Dan syukur diberikan kesehatan yang sempurna. Oke, Masya Allah. Masya Allah. Itu, Masya Allah. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih Allah diberi nikmat sehat rezeki yang berkah. Oke, Masya Allah. Amin. Amin ya. Oke, masih ada silakan. Alhamdulillah, Masya Allah. kemudahan. Oke, Masya Allah. Sehat, bahagia. Alhamdulillah. Oke, Masya Allah ya. Ya, Teman-teman bersyukur nafas dan kesehatan sebisa ini. ya, Masya Allah, Masya Allah. Oke, Masya nggak apa. Tuliskan ungkapan syukur di chat ini nggak apa-apa. Lalu nanti kita berlatih, ungkapan syukurnya ditulis di kertas ya. Di kertas tulis, Alhamdulillah, mau tidur, boleh Alhamdulillah ya Allah, hari ini sudah ini, kakiku sudah melangkah ke ini, tanganku, mataku, semuanya sudah ke sini, disyukuri. Lalu kalau kalau masih belum tepat,
bisa diistighfari atau diberikan iqab hukum ya gitu ya. Misalnya, aduh, kakiku tadi hari pagi ini kok kurang baik. Malam ini saya qiyamulnya saya tambah. Tadinya cuma 2 rakaat, ini jadi 8 rakaat qiyamulnya. Berdirinya panjang-panjang. Untuk mengikop kaki tadi yang pagi itu nggak bagus gitu ya. Malamnya jadi kan diikop dengan apa? Dengan sholat malam yang banyak. Gitu ya. Lisan, duh kok nggak baca Quran hari ini. Aduh ini sholat tahajudku, saya panjangin lagi lah baca Qurannya. Gitu, satu lembar Al-Quran untuk per ayat gitu. Ya silakan ya, teknis ya. Oke, terima kasih udah respon positif semuanya. Bisa lihat, Insya Allah ya. Alhamdulillah, 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 Insya Allah, Insya Allah. Oke ya, ternyata syukur itu nikmat ya. Syukur itu nikmat, indah, nyenengin, mudah gitu ya. Oke, itu kan kalau bersyukur kan energinya positif semua ya, Pak Catur ya. Nah, Masya Allah, iya kita betul. bacanya seneng ya, Senyum bacanya ini. ya. Oh, Walafiat, bukan beribadah, eh, Insya Allah. bacanya seneng, bacanya tiap Alhamdulillah sehat, Masya Alhamdulillah Allah, gitu, Masya gitu. Allah. Barakallah. Luar biasa Masya Allah. bersyukur nih ya. Gimana rasanya? Rasanya nikmat sekali ya, Masya Allah. Masya Allah, rasanya luar biasa. Cukup membaca, syukur buat teman-teman semuanya udah rasa-rasanya ikut syukur gitu ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Setiap ketika malam selalu pasti ada yang bangunin Pak Catur, Alhamdulillah istiqomah. Allah, Masya pokoknya terima Allah. kasih. Syukur adalah kunci bagian. Alhamdulillah, saya selalu dan bahagia. Masya Allah, Masya Ya, Allah. sehat selalu dan bahagia. Rasanya Masya nggak mau Allah. berhenti rasanya ya. Membaca syukur teman semuanya. Namun Alhamdulillah. teman-teman ya waktu yang batasi nggak apa boleh tuliskan terus ungkapan syukur buat kalian ya sambil di penghujung silakan di closing Pak Catur. Baik, terima kasih Ustaz Walisen. Semoga energi syukur Ya, kita hari ini kita pertahankan sampai sore atau bahkan hari-hari berikutnya. Kita pertahankan energi berlian kita, energi syukur kita ini, sehingga Allah akan menambah nikmat-nikmat itu kepada kita. Nah, kalau mungkin ada ujian atau apa sesuatu yang kurang positif, segera ambil energi syukur yang pernah kita simpan di otak kita agar kembali lagi normal, kembali lagi kita menjadi hamba yang bersyukur. Ya, seperti dikisahkan oleh Ustadz tadi bahwa ketika Aisyah melihat Rasulullah bersujudnya lama, berdirinya lama sampai kaki bengkak, kemudian ditanya oleh Bunda Aisyah, "Ya Rasulullah, engkau kan sudah diampuni dosanya, engkau sudah bebas dari segala kesalahan. Kenapa kamu sholat seperti itu?" Jawabnya Rasulullah SAW, "Abdan syakuro." Aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Insya Allah, apapun yang kita lakukan, niatkan rasa syukur kita hanya kepada Allah, jangan kepada makhluk. Kalau kan kepada makhluk, nanti tidak ikhlas. Kalau tidak ikhlas, tidak ada pahala. Insya Allah, niatkan li ilah li kalimatillah. Hanya untuk membesarkan Allah, meninggikan kalimat Allah, hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Ustaz, terima kasih. baik baik Masya Allah. Bahagia sekali rasanya pagi ini Mas Lian ya dengan tema kali ini energinya itu meningkat ya. Kalau tadi ya mungkin teman-teman bangun tidur masih pada down gitu ya, masih energinya lagi belum positif, masih minus itu mungkin atau mungkin positif baru satu gitu ya. Tiba-tiba setelah kajian syukur ini langsung naik. Jadi plus 5 gitu ya, plus 5 yang apa tuh yang kreatif, lalu plus 6 yang pengabdian ya. Ya, Bersyukur, pengabdian. Oke, Mas Rian, terima kasih sekali lagi. Jazakumullah khairan kasir atas segala sesuatunya, atas nama Mak Rezeki, atas nama Emir Peduli, atas nama Emir Bok, atas nama Pak Nasrullah, juga atas nama Yayasan Rezeki, atas nama semuanya. Kami ucapkan sekali lagi jazakumullah khairan kasir. Mohon maaf atas segala hilap. Semangat terus untuk mengaplikasikan jurus-jurus manage kita. Terutama pastikan ya. setiap hari kita diwarnai dengan lisan kita penuh syukur ya. Syukur adalah energi yang baik. Bahkan di dalam film Nick Vujicic, energi terendah, keadaan terendah yang disyukuri adalah energi terbaiknya manusia. Jadi kalau Bapak hari ini keadaan sedang terendah, direndah, serendah-rendahnya gitu, sedang nggak bagus, maka bukan mengeluh yang ada, syukur. Syukur itu akan menaikkan energinya menjadi powerful. Semangat, barakallahu fiik. Sekali lagi, kurang lebihnya mohon maaf. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdihi, Subhanakallahumma wa bihamdika subhanakallahumma asyhadu bihamdika, an la asyhadu ilaha alla illa ilaha illa anta, astaghfiruka wa anta atubu ilaik. Bila itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz. Ya, barakallah. Silakan Waalaikumsalam. teman-teman boleh bersuara, ya nggak apa. Lalu kita tutup dengan lagu Senandung Baitullah ya. Oke, besok ya Terima teman-teman ya. kasih Pak Terima Ustadz. kasih Ustaz Jumat, Fatul. Jayapun Umat. Terima kasih Besok Kak kita Ya, bahas. Sofian. terima Terima kasih kasih sama-sama. teman-teman semua. Ya, Alhamdulillah. terima kasih Pak itu Terima ya. kasih. Barakallah fiik Pak Joto. Ya, Salam Bu Dokter. amin. Ditunggu hasil Amin. nanti. Assalamualaikum. Luar biasa. Oke, Biasa. ya. Asyik. Terima kasih Umi Najilatul ujian dan kamu yang di Bogor ya. Malam ya. Ya, saya Pak Catur. Langkah Ya, ini ku tapakan penuh harap hamasa menuju rumahmu ya Allah di tanah suci penuh hikmah. Air mata jatuh perlahan di antara doa dan rasa. Ku tahu engkau dekat, lebih dekat dari segala. Tak terhitung doa yang ku panjatkan dalam sujud malam penuh keheningan. Ku titipkan cintaku, langitkan mimpi padamu yang maha membolak-balikan hati. Di Baitullah ku temukan cahaya, magnet rezeki dari langit terbuka. Bukan sekadar harta, tapi tenang jiwa. Itulah keajaiban cinta darinya. Di hadapan Ka'bah ku lupa semua luka, yang tertinggal hanya rahmatnya yang nyata. Ku pasrahkan hidup sepenuhnya jiwa menuju surga lewat jalannya. Setiap takbir menggetarkan dada, tiap langkah zikir menyatu dalam makna. Aku hanyalah hamba yang hina, namun dipanggil, diberi cahaya cinta. Ya Allah, jika rezeki adalah jalan kembali kepadamu, maka luaskanlah. Jika ujian adalah cara mendekat, maka tabahkanlah. Di Baitullah ku temukan cahaya, magnet rezeki dari langit terbuka. Bukan sekadar harta, tapi tenang jiwa. Itulah keajaiban cinta darinya. Di hadapan Ka'bah ku lupa semua luka, yang tertinggal hanya rahmatnya yang nyata. Ku pasrahkan hidup sepenuhnya jiwa menuju surga lewat jalannya. Di Baitullah ku temukan segalanya.
menuju rumahmu, ya Allah. Baik, Bapak sekalian, dicukupkan kajian kita sebuah hari ini. Yuk tutup sama-sama dengan baca surat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum aktivitas yang lainnya, usai kajian ini kita berdoa masing-masing ya, teman-teman semuanya. Setelah saya tutup, nanti silakan doa masing-masing. Oke, untuk kebaikan kita semua. Ini ya, and meeting for all untuk kita semuanya. Terima kasih Bu Mariatun, Bu Sismanya Fitri kok. Oh, ternyata nih saya baru ngeliat. Makasih, Pak. Oke, Bu Mulia, Bu Binti Widya, Bu Dharma Santi. Oke, yes, izin Makasih Pak Ustadz. ya Putri, Bu Heni, izin ya. And meeting for all untuk kita Ini semuanya. namaku bisa berganti-ganti. Oh iya, Vivo. Terima kasih Pak Alhamdulillah, Vivo. terima kasih Ustadz Pak Solice. Ya, siap, siap. Izin ya, and waiting for all untuk kita semua.